Kita lanjutkan untuk video kali ini adalah seri keempat dari figural, yakni konsistensi logis ini masuk ke dalam kisi-kisi serial. Jadi melanjutkan gambar dari hubungan yang telah diketahui. Kemarin kita sudah membahas tentang rotasi, analogi, dan jaring bangun ruang. Sekarang kita lanjutkan tentang konsistensi logis serial. Baik teman-teman, gak usah lama-lama, kita langsung mengerjakan soal nomor 1. Silakan teman-teman yang mau latihan ditebak dulu, dikerjakan dulu, kemudian melihat pembahasan. Baik, untuk soal nomor pertama, yakni soal rotasi atau perputaran, teman-teman. Ini dimanapun pasti keluar di model soal apapun. Entah nanti di analogi, entah di serial, entah pada soal tentang perputaran sendiri. Nah, teman-teman, kalau ada soal seperti ini, memutar, itu paling mudah teman-teman mengambil acuannya itu pada bagian gambar yang lurus vertikal atau lurus horizontal. Ini akan lebih mudah diamati daripada mengamati acuan gambar yang miring, punya kemiringan tertentu. Teman-teman, dari soal ini pasti terkecoh dengan arahnya yang ini ya, sudut segitiganya. Nah, kemudian berputar ke sini, berputar ke sana. Nah, ini boleh saja teman-teman, kalau sudah mahir boleh saja dengan acuan seperti ini. Namun, kalau yang mau lebih pasti, itu ambil bagian yang vertikal atau horizontal. Nah, sekarang karena yang ada hanya vertikal, maka kita ambil acuannya sebagai vertikal. Kita coba kombinasikan trik mata dewa yang kemarin, sudah saya berikan. Bagaimana caranya? Satu-satunya bagian gambar yang vertikal itu adalah gambar garis ke sana yang punya lingkaran putih di sini. Ternyata untuk gambar kedua menjadi sebelah kanan, artinya berputarnya ini searah dengan jarum jam. Nah, ini lihat teman-teman. Ini kemudian sana, artinya searah jarum jam. Nah, dengan mengambil sebuah gambar yang vertikal atau horizontal, teman-teman nggak perlu mikir ini sudutnya berapa. Ini sudutnya 45 atau 60, nggak perlu mikir. Pasti gambar seterusnya yang garis mengandung lingkaran putih kecil ini arahnya pasti ke sana. Nah, pasti ke sini. Nah, sekarang teman-teman tinggal coret aja jawaban yang tidak mengandung gambar garis berlingkaran kecil putih yang tidak menghadap ke kiri ya, tidak menghadap ke sebelah barat. Coret aja. Kita mencoret ini sekarang. Nah, karena arahnya menjadi ke sana. Nah, ini. Ini juga kita coret. Yang ini, nah ini juga kita coret. Karena arahnya ke bawah. Ini sumber kesalahan. Kemudian yang ini juga kita coret. Kenapa? Karena ini letak kesalahannya. Harusnya garis yang ini tidak berlingkaran hitam, tapi berlingkaran putih harusnya ya. Ini seharusnya putih. Sehingga ini menjadi letak kesalahannya. Nah, tinggal teman-teman ngecek apakah yang C ataukah yang A. Nah, dengan cara seperti ini, teman-teman aplikasikan trik mata dewa. Jika kita ambil sebuah posisi di sini, nah ini adalah mata kita, ini badan kita sekarang, ini mata kiri kita, ini mata kanan kita. Manakah sisa gambar yang paling mudah diamati? Ya ini contohnya ya. Nah, ini lingkaran kecil hitam di garis yang lebih pendek. Ini letaknya di kiri dari sumbu. Sekarang teman-teman tinggal cek dari opsi A dan C, manakah lingkaran hitam itu yang letaknya di kiri sumbu. Sekarang kita cek. Kalau kita posisinya menjadi sini teman-teman ya, karena sumbunya ke sana, ini menjadi mata kiri kita, mata kanan kita, ini kiri, ini kanan, ini jadi badan kita. Nah, ini maka yang lingkaran kecil pada garis yang lebih pendek ini ternyata di kanan sumbu. Apakah jawaban A benar? Pasti salah karena harusnya ini di kiri sumbu. Nah, sehingga ini salah.
Yang A letak kesalahannya. Apakah yang C benar? Pasti benar, karena satu-satunya sisa jawaban yang masih kemungkinan benar adalah yang C. Kita buktikan. Sumbunya tetap sama, teman sana ya. Nah, ini menjadi mata kiri kita, ini menjadi mata kanan kita. Ini badan kita di sini, sehingga lingkaran kecil hitam ini letaknya di kiri dari sumbu. Nah, ini benar, karena sama dengan serial yang pada soal. Ini kalau mau kita cek sama-sama di kiri sumbu semua teman ya untuk kelanjutan gambarnya. Kita cek aja ya. Ini ya, ini mata karena kita berbalik ke kiri ya, ini mata kiri kita, ini mata kanan kita. Nah, ini sekarang badan kita otomatis ini ternyata di kiri dari sumbu. Nah, sama. Yang C tidak perlu kita cek, pasti ini juga di kiri sumbu. Karena memang kelanjutannya, rotasinya searah jarum jam, di mana untuk jawaban C adalah yang paling tepat. Nah, teman ya. Jadi ini trik yang bisa digunakan ketika ketemu gambar-gambar yang cukup kompleks. Bagi yang masih lemah dalam berimajinasi ya, mengutak-atik gambar, mengubah-ubah posisi gambar, teman-teman bisa menggunakan trik ini, trik acuan sumbu. Merupakan salah satu trik dari trik mata dewa ya, bagian dari trik mata dewa yang sudah saya berikan videonya pada beberapa waktu lalu. Silahkan dicek di YouTube ya. Baik teman-teman, ini soal nomor 1. Jadi modelnya adalah gambar sederhana berotasi. Ini model soal pertama. Sekarang model soal nomor 2. Ini tidak ada unsur perputarannya, tidak perlu trik mata dewa. Karena model kedua dari untuk serial ini bisa jadi ini teman ya, ada perbedaan unsur. Sekarang kita cek teman-teman, kalau kita cek dari atas dan bawahnya ya. Kita cek aja satu-satu ya. Ini 1, ini adalah 6, ini kemudian 4, ini 3, ini 2, ini 5. Kalau kita ambil polanya atas bawah tidak ketemu 1, 4, 2. Polanya tidak akan ketemu sebuah deret yang bisa diambil kesimpulannya. 6, 3, 5 juga tidak ketemu. Terlalu acak-acakan ya. Sekarang coba kita jumlahkan ya, teman-teman. Nah, kalau kita jumlahkan di sini menjadi 7. 4 tambah 3 sama dengan 7. 2 tambah 5 sama dengan 7. Artinya pola yang bisa diketahui bukan penjumlahan unsur atas bawah, kotak atas dan kotak bawah, tetapi penjumlahan unsur dari keduanya, kotak atas ditambahkan dengan kotak bawah, sama-sama 7. Maka teman-teman harus mencari di mana kotak yang keempat ini jumlahnya harus 7. Yang mana yang 7? Kita cek. Ya, ini 8, salah ya. Ini 6, salah. Nah, ini 7. Ini benar. Untuk D, ini 8, salah. Kemudian ini juga 8, salah. Jadi yang C. Jadi untuk model kedua adalah pola ya. Pola bisa penambahan, bisa pengurangan, bisa kesamaan unsur gambar teman-teman ya. Nanti bisa ngeceknya ya bisa cek dari pola atas, kemudian pola bawah masing-masing. Kalau itu ketemu ya berarti itu polanya. Tapi kalau nggak ketemu berarti coba dijumlahkan atas dan bawah. Jadi itu soal model kedua ya. Saya kira tidak sulit yang ini. Sekarang soal nomor 3. Silakan teman-teman kalau mau dijawab dulu. Baik, untuk soal ini kita amati bagaimana perubahan unsurnya teman-teman ya. Karena bingkainya kotak, maka kita tidak mempermasalahkan bingkainya. Yang kita permasalahkan adalah unsur di dalam bingkai itu. Sekarang kita cek. Bingkai pertama unsurnya adalah kotak hitam. Hitam. Kita cek aja dulu perubahannya ya. Hitamnya ini. Ternyata hitam di sini berubah jadi putih. Kemudian untuk kotak ketiga jadi hitam lagi. Nah, kemudian kotak keempat jadi putih lagi. Otomatis teman-teman kalau ketemu kotak di sini pasti hitam ya. Pasti hitam. Jadi kalau ada yang kotak putih itu coret aja ya. Coret aja eliminasi jawaban yang mengandung kotak putih. Pasti ini salah, ini salah. Nah, A sama E pasti salah. Sekarang bagaimana perubahan untuk segitiganya? Segitiga muncul pada kotak kedua. Ini kita cek, ini adalah hitam, kemudian ini menjadi putih, kemudian ini menjadi hitam.
Nah, berarti teman harus mencari di sini dari putih lagi. Ya, ini menjadi putih lagi karena selang-seling. Berarti kita harus mencoret jawaban yang ini salah. Nah, letak kesalahannya. Sekarang tinggal B dan C. Kita eliminasi. Mana yang paling tepat? Nah, sekarang untuk mengambil keputusan, kita cek aja dari B dan C ini yang berbeda adalah lingkarannya. Hitam atau putih? Kita cek. Kotak ketiga, lingkarannya berawal putih. Ternyata polanya tidak sama dengan kotak dan segitiga tadi yang berselang-seling hitam putih. Ternyata sama-sama putih. Berarti tidak ada perubahan untuk lingkarannya. Berarti di sini harusnya juga putih. Ini adalah jawabannya. Jadi jawabannya apakah B dan C, maka ini yang putih. Nah, ini tepat. Ini juga tepat. Ini juga tepat. Jawabannya adalah yang C. Teman nggak usah ngecek yang bawah segitiga sama kotaknya. Pasti benar. Karena yang ketiga atas sudah benar. Sehingga teman-teman, ini adalah model ketiga, kombinasi perubahan warna dan perubahan unsur. Ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, perubahan warnanya itu dari hitam ke putih, nggak pernah ada perubahan dari pink ke merah ya, dari hijau ke biru, dari abu-abu ke hijau ya, nggak akan ada seperti itu karena sistem komputernya kalau nggak putih ya hitam ya, monokrom ya seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, amati aja bagaimana model perubahan warnanya, hitam ke putih atau putih ke hitam. Kemudian bisa digabung dengan perubahan unsurnya. Teman-teman ini soal model ketiga. Sekarang model keempat. Saya kira ini tidak sulit teman ya. Sering keluar ya. Amati apa? Amati jumlah sisi. Nah, di sini ada berapa sisi? 3 sisi ya. Ada 1, 2, 3. Dan ternyata sisinya menjadi 4 sini. Nah, 2, 3, 4. Berarti sekarang menjadi 4 sisi. Ternyata di sini menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Menjadi 5 sisi. Berarti penambahnya plus 1 semua ya. Ke sini itu plus 1, kemudian juga ke sini plus 1. Maka jawabannya sudah pasti ini harus plus 1 juga. 6 sisi. Manakah yang 6 sisi? Jadi jawabannya adalah yang E. Karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah 6 sisi. Mudah, tidak sulit karena model keempat adalah unsur sisi dan titik sudut. Bisa juga titik sudut teman ya. Ini titik sudutnya 3. 1, 2, 3. Boleh. Ini juga 4. 1, 2, 3, 4. Ini juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mudah ya teman untuk keempat modelnya bisa diamati nanti bagaimana kalau ketemu soal seperti ini. Kelima sekarang kalau tadi sudut ya dan sisi, sekarang bagaimana kalau ketemu dengan lingkaran-lingkaran? Nah, teman-teman, meskipun untuk soalnya semuanya berfaktor atau beraspek lingkaran, tapi ternyata di jawabannya tidak ada yang beraspek lingkaran. Maka teman nggak bisa mengambil sebuah kesamaan bahwa harus lingkaran. Maka teman-teman, kalau nggak bisa diambil juga sisi dan sudutnya, maka ini selain sisi dan sudut, ruang. Ini adalah satu ruang. Kemudian ini ada 2 ruang. Nah, 2 ruangan. Ini ada 3 ruangan. 1, 2, 3 ruang. Maka teman-teman harus mencari di sini bahwa harus ada 4 ruangan. Siapa yang memiliki 4 ruangan? Yang A ini. Karena ini adalah 4 ruangan. Ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, ruangan 4. Sini cuma 3, 1, 2, 3. Ini cuma 3, 1, 2, 3. Ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini justru ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang harus 4 ruangan adalah yang A. Meskipun gambarnya tidak lingkaran. Mudah teman ya, ada unsur ruang. Sekarang untuk soal nomor 6. Nah, teman-teman harus ingat bahwa satu model yang sering keluar juga adalah deret Fibonacci. Deret ini selain digunakan pada soal deret juga bisa muncul pada gambar. Ingat teman-teman, deret Fibonacci itu adalah deret suku selanjutnya, itu penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Maka kita harus memulai dari startnya dari sini. Teman bisa lihat ya, untuk gambar ketiga ini ternyata penjumlahan di sini ditambahkan. Artinya ini dimasukkan ke dalam bingkainya ya. Lingkaran masuk ke dalam bingkai. Maka teman-teman, kalau pengen mencari gambar ketiga, maka ini harus dimasukkan ke dalam bingkai juga. Nah, masukkan ke dalam bingkai sini.
Manakah yang gambar sesuai ini? Nah, maka paling tepat ada segitiga yang di dalamnya ya kan. Nah, karena tadi masuk ke dalam bingkai, ya sehingga ini tadi ya masuk dalam bingkai menjadi seperti ini. Nah, ini dan seperti ini. Nah, jawabannya adalah yang B karena memenuhi dari syarat Fibonacci. Jadi nanti ditambahkan aja, ditambahkan, dimasukkan sesuai polanya bahwa untuk gambar yang pertama dimasukkan ke dalam gambar yang kedua. Otomatis untuk gambar yang selanjutnya, gambar yang ini dimasukkan ke dalam gambar yang ada lingkarannya sehingga segitiga yang ini masuk ke dalam sistem. Nah, ini yang segitiga yang di dalam. Saya kira itu teman mudah. Jadi ada model keenam penggabungan gambar atau Fibonacci nanti. Kemudian ada soal lagi seperti ini, unsurnya ada lebih dari satu yang berubah ya. Teman-teman amati aja yang paling mudah dulu apa? Panah ya, karena untuk bingkainya tetap tidak ada perubahan. Sekarang panahnya gampang ya, karena ke sana berarti sekarang ke sana, nah berarti sekarang ke sini. Berarti untuk panahnya, panah itu arahnya berlawanan ya, berlawanan arah jarum jam, berlawanan jarum jam. Sehingga dengan sudut ya 90 derajat ya, karena ini gampang, ini horizontal, vertikal ke atas, ke kiri menjadi horizontal lagi, pasti jamnya di sini pasti ke bawah panahnya. Nah, berarti teman harus mengeliminasi yang tidak ke bawah, ini pasti salah. Nah, ini kesalahannya. Sekarang bagaimana cara mengeksekusi jawaban ini ya? Nah, teman tinggal amati. Yang berubah kan tinggal ini aja, yang melengkung ini aja. Nah, sekarang bisa teman aplikasikan trik mata dewa di sini. Kita lewatkan aja sumbunya ke sini ya. Nah, melewati pintunya ya, pintu dari lengkungnya. Nah, maka kita menjadi berbelok atau berbalik arah ke sebelah sana. Nah, ini badan kita menjadi istilahnya jungkel ya, teman. Bahasa Jawanya jungkel ya. Bahasa Indonesianya berbalik arah ya. Ini menjadi mata kiri kita, ini menjadi mata kanan kita karena kita jungkel ke sana. Baik, berarti acuannya sekarang terserah teman-teman, salah satu aja. Lingkaran putih atau lingkaran hitam. Sambil aja lingkaran putih. Lingkaran putih ini letaknya di kiri dari sumbu. Nah, nah, sekarang kita cek untuk pintunya ini berubahnya kemana. Oh, ternyata dari pintu yang sebelah sini. Nah, ini menjadi berubah ke sini. Berarti arahnya untuk pintu lengkung ya, untuk pintu lengkungnya searah jarum jam. Nah, searah jarum jam. Otomatis kalau kita lanjutkan ke sebelah sini menjadi pintunya ke sana, berarti pintunya harus di sebelah sini teman ya. Nah, ini. Ini berarti pintunya harus di sebelah sini. Nah, berarti tinggal kita coret. Ini salah karena pintunya tidak sesuai dengan perputarannya. Tinggal kita cek ini putih atau hitam, ini putih atau hitam. Nah, kan kita tinggal menyisakan A dan B. Sekarang teman-teman harus mencari yang putih. Lingkaran putih harus di kiri sumbu. Sekarang kita cek yang A. Sumbunya sama teman-teman ya, harus lewat pintu sini. Ini menjadi mata kita, ini mata kiri, ini mata kanan kita. Hendaknya agak miring ke kiri. Nah, ini berarti kita. Lingkarannya ini ternyata di kanan sumbu. Nah, berarti opsi A salah. Nah, ini letak kesalahannya. Berarti jawabannya pasti B. Kalau mau kita cek, boleh. Sumbunya tetap sama di sini, teman. Nah, ini mata kita, mata kiri, mata kanan. Ini badan kita. Nah, ternyata benar yang putih ini di kiri sumbu sama dengan pada soal. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman. Sudah pastikan yang perputarannya ini pasti rotasi, tidak ada perubahan dari hitam putihnya. Apakah kita cek benar? Kita cek aja, teman ya. Tidak ada perubahan yang untuk hitam putihnya ini ya. Sumbernya ke sana, ini mata kiri kita, ini mata kanan kita, ini badan kita di sini. Nah, sekarang ternyata lingkaran putih tetap di kiri sumbu, artinya ya tidak ada perubahan untuk warna lingkaran putih dan lingkaran hitam. Yang putih tetap di kiri dari sumbu jika kita buat sumbu melewati pintu lengkung, yang hitam tetap di kanan. Ya, tadi
Untuk jawabannya juga harus sama, yang putih di kiri sumbu yang B, teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk soal pendalamannya ya, ada rotasi, ternyata dua unsur ya. Jadi selain rotasi satu unsur gambar, ternyata ada juga model soal rotasi yang mengandung dua unsur. Satu searah jarum jam, satunya lagi berlawanan. Nah, ini teman harus hati-hati kalau ketemu dengan soal seperti ini. Kalau masih bingung bagaimana memutar, silakan pakai trik mata dewa. Sekarang dengan cara yang sama, teman-teman, kalau ada ketemu soal seperti ini lagi ya, ada gambar kompleks berotasi, tetap teman-teman harus mencari sumbunya yang tepat. Sumbunya lewatkan aja gambar yang paling mudah. Nah, jangan miring, jangan ambil yang miring. Ya, ambil aja yang lurus, vertikal atau horizontal. Ini paling mudah, teman-teman lewatkan aja pada ini ya. Nah, ini ya, ada dua kotak hitam. Nah, di sini ada dua kotak hitam. Nah, ini akan paling mudah diamati. Sekarang kita cek aja ya, teman-teman ya. Nah, ini sekarang badan kita berbalik ke sana. Nah, ini mata kanan kita, mata kiri kita. Nah, sekarang teman-teman harus mengamati bahwa letaknya sumbu ini ya, kotak kedua ya, atau kedua dari kanan ya. Ini sumbu ini letaknya kedua dari kanan. Dua dari kanan. Nah, sehingga untuk gambar selanjutnya kita tetap sumbu yang sama. Nah, ke sini ternyata benar ya, teman-teman. Ini sama-sama dua dari kanan karena sekarang posisinya kita berbalik ke sana ya. Nah, ini mata kiri kita, ini mata kanan kita. Tetap ini dua dari kanan. Ini juga sama dua dari kanan karena ini sekarang kita berbalik ke sana. Ini mata kanan kita, ini mata kiri kita. Sumbunya tetap berada di dua dari kanan, dua kolom dari kanan ya, teman. Nah, sehingga teman harus mencari bahwa sumbunya nanti akan berada di sini nanti. Di sini, di mana ini harus terletak dua dari kanan. Di mana? Oh, ini tadi salah. Nah, karena sumbunya tidak, nah ini loh, sumbunya ke sini. Berarti salah, karena tidak menghadap ke atas. Ini juga salah, ini salah ya. Nah, tidak menghadap ke atas. Ini juga salah, berarti tidak menghadap ke atas. Nah, sehingga tinggal ini aja. Nah, ini dan ini. Keduanya sama-sama dua dari kanan. Tinggal kita cek teman-teman ya. Lihat kanannya sumbu ada tiga kotak. Satu, dua, tiga. Ternyata yang B ada 4, Rek. Satu, dua, tiga, 4. Maka B salah. Ya kan? Jadi di sebelah kanannya dari sumbu ini kan ada kotak nih. Nah, ini kan mata kita sekarang. Ini mata kiri kita, ini mata kanan kita. Ternyata di kanannya sumbu ini ada 4 kotak. Sementara pada soal harus ada 3 kotak. Maka ini yang tepat. Nah, ini mata kita sekarang. Nah, ini mata kiri kita, mata kanan kita. Ada 3 kotak. Satu, dua, tiga. Berarti E yang benar. Jadi itu teman ya, cara mengerjakan ketika ketemu soal kompleks. Gak usah bingung, ambil aja acuan mata dewa dengan melewatkan pada gambar yang mudah, vertikal atau horizontal. Baik teman, terakhir lah ini pasti membingungkan mata, tapi teman gak usah khawatir, tetap sama caranya ya. Ambil sebuah sumbu yang posisinya vertikal atau horizontal. Nah, tapi kan bingung nih yang mana ya, teman ambil aja yang ini. Yang paling terlihat horizontal atau lurus, ini yang hitam ya, teman. Yang paling mudah yang diamati ini segitiga hitam. Nah, di sini. Nah, ini kan terlihat lurus nih. Sehingga kalau ini menjadi mata kita, nah ini badan kita, ini menjadi mata kiri kita, ini menjadi mata kanan kita. Sehingga bagaimana sisa gambar yang harus kita buat acuan? Gampang aja. Nah, ini sisa badan segitiganya, ini terletaknya di kanan sumbu. Sehingga teman-teman harus mencari mana yang konfigurasinya sama dengan ini. Sekarang kita cek bagaimana dia berotasi. Ternyata setelah gambar kedua, nah teman-teman lihat ini. Nah ini ternyata berotasinya searah jarum jam, searah jarum jam. Sudutnya berapa? Nggak usah dipikir ya, nggak usah dipikir. Karena dengan sumbu ini sudah pasti karena lurus sumbunya ya, ketika horizontal mudah, tidak perlu kita memikir sudutnya. Nah, apakah ini benar rotasinya rotasi sempurna? Kita cek. Benar ternyata ya gambar sisa badan segitiganya
di kanan sumbu. Ternyata sama. Berarti otomatis kita nggak perlu membuktikan lagi bahwa ini pasti juga sama-sama di kanan sumbu. Sekarang kita cek lurusnya, ternyata ternyata benar teman ya, searah jarum jam. Berarti otomatis setelah ke sana kemudian pindah ke bawah ke kiri pasti ke atas. Nah, teman harus melihat ke atas. Nah, teman harus lihat ke atasnya ini apakah panahnya ke sana atau ke sini. Nah, itu loh yang harus diperhatikan. Nah, karena ini teman harus melihat ya panahnya adalah menuju ke dalam gambar ya atau mengarahnya ke gambar. Maka ini yang tepat adalah ke sini ya. Nah, arah gambar. Sehingga teman harus mencari yang gambarnya sama dengan seperti ini. Kita cek dulu sebelum mengarah pada ini, kita cek bagaimana konfigurasi dari gambarnya. Teman harus melihat bahwa di samping-sampingnya segitiga yang ada sumbunya ini adalah putih. Ya, ini ada putih, warna putih. Ini juga warna putih. Sehingga selain itu salah. Nah, ini hitam teman-teman ya. Ini salah. Ini salah, ini hitam, salah. Nah, ini juga salah. Ini juga salah karena hitam letak kesalahannya. Sehingga tinggal C dan E yang mana teman-teman? Kita cek. Keduanya sudah merupakan jawaban yang paling mirip. Nah, tapi kalau bingung seperti ini, pakai cara sumbu. Nah, sumbunya tetap dilewatkan dengan posisi yang sama, yang lurus vertikal. Kita nggak boleh melewatkan sini karena ini adalah miring. Ini salah, ini miring ya. Jadi salah, jangan. Karena posisinya awal tidak di situ, tidak di sisi miringnya ya, tapi di sisi lurusnya nih. Nah, ini lurusnya di sini. Nah, sekarang mata kita di sini, kita berbalik ke sana, menjungkel ke sana ya. Ini menjadi mata kiri kita, ini menjadi mata kanan kita. Ternyata badannya segitiga itu letaknya di mana? Di kiri dari sumbu. Ya, padahal harusnya di kanan. Nah, ini salah teman-teman. Ini tak kesalahannya. Sehingga berarti jawabannya yang E. Nah, itu loh. Kalau mau membuktikan boleh. Berarti sumbunya kan pasti ke bawah nih, sesuai dengan yang ini. Nah, ini. Sehingga ini menjadi mata kita, ya, mata kanan kita menjadi mata kiri kita, ini badan kita. Maka sisanya badan segitiga ini letaknya di mana? Di kanan dari sumbu. Nah, tepat kan? Ini sama dengan pada soal di kanan sumbu, di kanan sumbu. Jadi jawaban yang itu ya. Ini adalah soal pendalaman yang ketiga, gambar kompleks berotasi. Jadi teman-teman nggak perlu bingung ketika ada gambar kompleks yang berputar pada soal serial ya. Amati aja yang paling mudah diamati dengan menggunakan sumbu ketika teman-teman masih belum mahir tentang spasial ya. Bisa dengan bahan sumbu. Kalau yang sudah mahir silakan boleh memutar-muter ya, dalam mahir silakan boleh pakai itu, nggak boleh pakai sumbu. Baik teman, jadi yang bisa saya simpulkan bahwa pola yang sering muncul pada DCMNS itu untuk serial atau konsistensi logis itu bisa gambar sederhana berotasi ya, ada kompleks berotasi, kemudian ada penambahan jumlah penggunaan unsur, dan kesamaan jumlah unsur juga bisa ya. Ini perubahan warna hitam putih aja ya, nggak ada yang pink, nggak ada yang merah, ada yang biru ya. Ada unsur sisi, ada sudut, ada ruang, ada penggabungan gambar. Ini yang sering keluar. Meskipun bisa jadi ada model yang lain, tapi ini yang saya amati sering keluar teman ya. Baik teman, itu adalah soal-soalnya. Silakan direkap berapa yang benar ya teman ya, untuk menjadi refleksi diri bahwa saya kurang di sini, saya kurang di sebelah sana, nanti akan diperbaiki. Bagaimana cara menyempurnakan untuk figural serial. Silakan ini dibuat latihan, bisa memanfaatkan trik mata dewa yang bisa sudah mahir, imajinasinya baik, tidak perlu pakai trik, langsung aja dipikir ya, diputar-putar itunya, putar-putar silakan ditulis di kolom komentar. Teman-teman, bagi yang ingin lebih banyak latihan soal, silakan bisa akses sobatcms.com, lihat di kolom deskripsi, nanti akan langsung diarahkan kepada halaman ini. Teman harus isi aja ini identitasnya, ini sudah nggak usah diotak-atik, tinggal registrasi akan mendapatkan harga yang murah 65.000 rek 1 tahun, jadi sangat terjangkau, tidak ada penyesalan ya teman ya, dengan fasilitas yang saya kira tidak kalah dengan platform yang lain yang sudah senior ya. Jadi teman jangan lupa selalu terus belajar ya, konsisten, tes semakin dekat, semoga bisa dipermudah untuk mendapatkan NIP tahun ini. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya dengan materi yang berbeda.